Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pembagian hadis berdasarkan kualitas hadis sahih, hasan, dan dhaif. Nama kelompok Dea Nova Ardaliana, Fitrotun Nisa, Eka Putri Oktavia. Konsep materi 1. Pengertian hadis sahih, pembagian dan contohnya. 2. Pengertian hadis hasan, pembagian dan contohnya. 3. Pengertian hadis dhaif, pembagian dan contohnya. 4. Keujahan hadis sahih, hasan, dan dhaif. Pengertian hadis sahih. Kata sahih dalam bahasa diartikan orang sehat. Jadi, yang dimaksud dengan hadis sahih adalah hadis yang sehat dan benar, tidak terdapat penyakit dan cacat. Dalam istilah yakni, hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dhabit, dari rawi lain yang juga adil dan dhabit sampai akhir sanad. Dan hadis itu tidak janggal, serta tidak mengandung cacat. 5. Kriteria hadis sahih. 1. Persambungan sanad. Artinya, setiap dalam sanad bertemu dan menerima riwayatan dari perawi sebelumnya, baik secara langsung atau secara hukum dari awal sanad sampai akhir. 2. Keadilan para perawi. Keadilan itu suatu sifat yang mendorong seseorang untuk bertakwa dan mengekang diri dari perbuatan maksiat dan hal-hal yang merusak harga diri. 3. Tidak terjadi kejanggalan atau rancu. Suatu kondisi di mana seorang rawi berbeda dengan rawi lain yang lebih kuat posisinya. 4. Tidak ada cacat. Hadis yang bersangkutan terbebas dari sifat-sifat samar yang membuat cacat. 5. Kedhabitan para rawinya. Yang dimaksud dengan dhabit adalah bahwa rawi hadis yang bersangkutan dapat menguasai hadisnya dengan baik dengan hafalannya yang kuat maupun dengan kitabnya. Tulisannya selalu benar. Macam-macam hadis sahih. 1. Sahih li dzati. Sahih dengan sendirinya karena telah memenuhi 5 kriteria hadis sahih sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. 2. Sahih li ghairi adalah hadis hasan li dzati ketika ada periwayatan melalui jalan lain yang sama atau lebih kuat daripadanya. Contohnya, andaikan tidak memberatkan pada umatku, niscaya aku akan perintahkan bersiwak pada setiap kali hendak melaksanakan sholat. Yang selanjutnya ada pengertian hadis hasan. Menurut bahasa, hasan berarti yang diinginkan dan yang disenangi. Sedangkan menurut pengertiannya, Ibnu Hajar memberikan definisi, hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil yang kurang sedikit kedhabitannya, bersambung-sambung sanadnya sampai kepada Nabi SAW dan mempunyai ilat serta tidak syadz. Macam-macam hadis hasan. Yang pertama, hasan li dzati. Hadis hasan li dzati yaitu hadis hasan itu sendiri, yang sanadnya bersambung dengan periwayatan yang adil. Dhabit meskipun tidak sempurna dari awal sanad sampai akhir sanad tanpa ada kejanggalan dan cacat yang merusak. Contoh hadis hasan li dzati yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, telah menceritakan kepada kami Abu Quraib menceritakan kepada kami Abda bin Sulaiman dari Muhammad bin Amr dari Salamah dari Abu Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sekiranya tidak memberatkan kepada umatku, tentu aku memerintahkan bersiwak pada tiap-tiap akan sholat. 2. Hasan li ghairi.
Hasan li Ghairi ini terjadi dari hadis do'if jika banyak periwayatannya sementara para perawinya tidak diketahui keahlian dalam meriwayatkannya. Contoh hadis Hasan li Ghairi oleh Imam Turmuzi. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani, telah menceritakan kepada kami Hashim dari Yazid bin Abi Ziyad, dari Al-Bara' bin Azib, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya satu kewajiban atas orang-orang Islam mandi pada hari Jumat. Selanjutnya yaitu pengertian hadis do'if. Dari segi bahasa, do'if berarti lemah. Kelemahan hadis do'if ini karena sanad dan matanya tidak memenuhi kriteria hadis yang diterima sebagai hujjah. Macam-macam hadis do'if dibagi menjadi dua, yaitu pada sanadnya dan pada matanya. Untuk yang pertama yaitu pada sanadnya. Pada sanadnya sendiri dibagi menjadi 4. 1. Dhaif karena tidak tersambung sanadnya, yaitu hadis munqati, yakni hadis yang gugur sanadnya di satu tempat atau lebih, atau pada sanadnya disebutkan nama seseorang yang tidak dikenal namanya. Yang kedua yaitu hadis mu'allaq, yaitu hadis yang rawinya dikukuhkan seorang atau lebih di awal sanadnya secara berturut-turut. Yang ketiga hadis mursal, yaitu hadis yang disandarkan langsung oleh tabi'in kepada Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan maupun takriknya tersebut baik termasuk tabi'in kecil maupun tabi'in besar. Yang kedua yaitu dhaif karena tiadanya syarat adil. Itu juga dibagi menjadi dua, yaitu hadis al-mudhu, hadis yang dibuat-buat oleh seseorang pendusta yang diciptakan ini dinisbatkan kepada Rasulullah secara paksa dan dusta, baik sengaja maupun tidak. Selanjutnya hadis matruk yang diriwayatkan oleh seseorang yang tertuduh dusta terhadap hadis yang diriwayatkannya atau nampak kefasikannya, baik pada perbuatan atau pada perkataannya, atau orang yang banyak lupa atau banyak ragu. Yang ketiga yaitu dhaif karena tidak adanya dhabit. Ini dibagi menjadi 4. 1. Hadis mudraj, hadis yang menampilkan redaksi tambahan padahal bukan bagian dari hadis. 2. Hadis maqlub, hadis yang lafadz matanya tertukar pada oleh salah seorang perawi atau seseorang pada sanadnya. 3. Hadis mudharib, hadis mudharib menurut As-Suyuti yaitu hadis yang diriwayatkan dengan bentuk yang berbeda-beda padahal dari satu perawi yang meriwayatkan 2 atau lebih, atau dari 2 perawi atau lebih yang berdekatan dan tidak bisa ditarjih. Yang keempat hadis mushaf dan muharraf. Hadis muhahaf yaitu terjadinya perubahan redaksi hadis dan maknanya, tapi ada juga yang mengkhususkan dengan hadis yang perbedaannya dan hadis riwayat lain terjadi karena perubahan titik kata, sedang bentuk tulisnya tidak berubah. Sedangkan hadis muharraf yaitu hadis yang perbedaannya terjadi disebabkan karena perubahan syakal kata dengan masih tetapnya bentuk tulisannya. Yang terakhir yaitu dhaif karena kejanggalan dan kecacatan, dibagi menjadi 2. 1. Hadis syadz, hadis yang diriwayatkan oleh orang yang makbul akan tetapi bertentangan matanya dengan periwayatan dari orang yang kualitasnya lebih utama. 2. Hadis mu'allal, hadis mu'allal yaitu hadis yang diketahui ilatnya setelah dilakukan penelitian dan penyelidikan meskipun pada lahirnya nampak selamat dari cacat. Yang kedua untuk dari segi matan dibagi menjadi 2, yaitu hadis mauquf dan hadis maqtu'. Hadis mauquf yaitu hadis yang diriwayatkan daripada sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan atau takriknya, perawinya baik bersambung atau tidak. Untuk hadis maqtu' yaitu hadis yang diriwayatkan dari tabi'in dan disandarkan kepadanya, baik perkataan maupun perbuatannya. Dengan kata lain bahwa hadis maqtu' adalah perkataan atau perbuatan tabi'in. Yang selanjutnya ada kehujahan hadis sahih, hasan, dan dhaif.
Menurut Syuhudi Ismail dalam bukunya Pengantar Ilmu Hadis untuk hadis yang berkualitas sahih, para ulama sepakat dapat dijadikan hujah untuk masalah hukum dan lain-lainnya, terkecuali untuk bidang akidah. Dalam masalah akidah terjadi perbedaan pendapat, sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan tentang kehujahan hadis ahad yang sahih. Tentang hadis hasan, Imam Bukhari dan Ibnu Arabi menolaknya sebagai dalil untuk menetapkan hukum. Adapun tentang hadis dhaif ada dua pendapat tentang boleh atau tidaknya diamalkan atau dijadikan hujah. Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Hazm, dan Abu Bakar Ibnu Arabi menyatakan hadis dhaif sama sekali tidak boleh diamalkan atau dijadikan hujah, baik untuk masalah yang berhubungan dengan hukum maupun untuk keutamaan amal. Yang kedua, Imam Ahmad Hambal, Abdurrahman bin Mahdi, dan Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan bahwa hadis dhaif dapat dijadikan hujah atau diamalkan hanya untuk dasar keutamaan amal dengan syarat para perawi yang meriwayatkan hadis itu tidak terlalu lemah. Yang kedua, masalah yang dikemukakan oleh hadis itu mempunyai dasar pokok yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis sahih. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.